Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku yang baik hatinya, selamat berjumpa kembali di ruangan channel Happy Life Skill ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fikon Sekumbang, pengasuh channel Happy Life Skill ini, mengucapkan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa selalu hendaknya sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang baik hatinya, saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sempat bertemu dengan sahabat di ruangan channel ini dan bisa bersemai kita bersama-sama belajar tentang kehidupan. Sahabatku yang baik hatinya, saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabatku yang senantiasa setia dan selalu berbaik hati untuk menonton channel video kita ini. Semoga tema-tema yang kita berikan dan kita tampilkan di channel Happy Life Skill ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi spirit dan inspirasi bagi kita semua. Untuk itu para sahabatku yang baik hatinya, mohon sekiranya teman-teman sahabatku untuk memberikan like dan komentar di kolom komentar serta tekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya, karena ketika teman-teman atau sahabatku mengaktifkan tanda lonceng ini akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada teman-teman nanti ketika saya mengupload tema-tema baru di channel saya ini. Baik sahabatku yang baik hatinya, pada kesempatan pagi yang baik dan cerah ini di channel Happy Life Skill, video kita kali ini kita akan belajar bersama dengan topik cara membangun hidup bahagia. Sahabatku yang baik hatinya, diawali video tema kita ini dengan sebuah cerita yang kita temukan di sebuah kejadian di lapangan dari kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sahabatku juga pernah mendapatkan atau menemui kondisi-kondisi kehidupan di kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, kebetulan saya secara pribadi juga menemukan dan berdialog atau beradaptasi dengan kondisi yang akan kita ceritakan pada kesempatan awal video kita ini. Sahabatku yang baik hatinya, pada suatu minggu pagi yang cerah, warga sebuah komplek perumahan di tempat tinggalku sudah banyak berkumpul dengan wajah yang ceria dan bersemangat. Hari itu adalah hari pelaksanaan gotong royong warga komplek untuk membersihkan dan melakukan pekerjaan pengecoran jalan utama komplek perumahan mereka. Kehadiran ketua RT dan perangkatnya di arena gotong royong tersebut menambah semangat warga untuk bekerja. Namun dari sekian banyak warga yang hadir, ada satu warga sebut sajalah namanya Pak Tobi, yang kelihatannya murung dan gundah serta galau. Ketua RT menyapa Bang Tobi. "Bagaimana kabar Pak Tobi? Ada sehat?" Pak Tobi menjawab dengan suara yang rendah, "Kurang enak badan Pak. Hati ini gelisah dan galau semenjak semalam ini Pak." Lalu Pak Ketua RT melanjutkan pembicaraannya. "Wah, emang kenapa Pak Tobing kok kelihatan tidak ceria seperti biasanya? Kurang bahagia kelihatannya hari ini." "Ya itulah Pak," kata Pak Tobing. "Ini pikiran saya tidak nyaman saat ini. Pikiran saya selalu dihantui oleh kondisi kecemasan.
kecemasan akan kekurangan pendapatan keluarga, dan ditambah pula anak-anak saya pergi merantau baru-baru ini, kata Bang Tobi. Sahabatku yang baik hatinya, sekelumit dialog warga di atas tadi memperlihatkan bahwa dalam kehidupan ini, kebahagiaan merupakan suasana yang sudah menjadi hafal bagi kita. Jika kita melihat orang tidak ceria, cemberut, galau, wajah yang tidak sejuk dipandang, kita sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi tidak bahagia. Sahabat, menurut laporan penelitian BPS, bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat bisa diukur dengan melihat indeks kebahagiaan. BPS pada tahun 2017 sudah melaporkan bahwa indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia berada pada angka 70. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia belumlah cukup bahagia benar. Masih adanya tekanan hidup, masih adanya perasaan cemas yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sahabatku yang baik hatinya, menurut Abraham Lincoln, kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada hidup kita, tetapi oleh cara kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Sebagian besar orang hampir sebahagia yang mereka pikirkan. Jika kita tidak bahagia, itu karena hidup tidak sesuai dengan keinginan kita. Sahabat, kehidupan tidak menyesuaikan dengan harapan-harapan kita tentang bagaimana seharusnya hidup ini. Akibatnya kita tidak menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah sebuah keputusan, sahabat, menurut Abraham Lincoln. Kita masing-masing harus membuat keputusan. Apakah kita siap mengingatkan diri kita setiap hari bahwa waktu kita terbatas? Jadi, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya, atau kita akan membuang waktu karena mengharapkan masa mendatang yang lebih baik. Sahabat, dunia tidak sempurna. Tingkat ketidakbahagiaan kita adalah jarak antara keadaan yang nyata dan keadaan yang tidak diinginkan. Jika kita berhenti menuntut kesempurnaan segalanya, kebahagiaan akan lebih mudah dicapai, sahabat. Jika kita bisa saja memiliki beberapa keinginan tentang keadaan yang seharusnya dan memutuskan bahwa jika yang seharusnya tidak sesuai dengan sebenarnya, kita toh akan tetap merasa bahagia. Seorang pemimpin spiritual India berkata pada muridnya yang mati-matian mencari kepuasan. Kata beliau, "Saya akan memberimu rahasianya. Jika kamu ingin bahagia, berbahagialah." Sahabatku yang baik hatinya, untuk membangun hidup bahagia ada cara-caranya. Pada kesempatan ini kita sampaikan cara membangun hidup bahagia. Pertama, selalu berpikir bahagia. Sahabat, otak kita relatif kecil, beratnya hanya 1,5 kilo. Meskipun demikian, pemikiran otak kita mengarahkan tindakan seluruh tubuh kita akan nyetir jalan hidup kita. Tidak ada kebahagiaan di luar pada pikiran yang bahagia. Untuk meraih level kebahagiaan, sahabat, yang lebih tinggi dan berkesinambungan, kita harus mulai mengubah pikiran-pikiran kita sehingga sejalan dengan pikiran orang yang bahagia. Kebahagiaan itu bersifat relatif dan subjektif. Oleh karena itu, sahabat, kita bisa mengubah pikiran kita, dan dengan demikian
membengkokkan persepsi kita meraih set poin kebahagiaan kita. Energi pemikiran mengalir dalam dua arah. Energi ini memproyeksikan keluar dan menerima kembali. Pikiran kita mengirimkan keluar apa yang kita pikirkan untuk alami dan kemudian melaporkan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Pada waktunya, realitas akan menyesuaikan dengan pikiran-pikiran kita yang lebih bahagia. Kita akan mengalami hidup dalam dunia lebih positif yang selama ini kita bayangkan. Sahabatku yang baik hatinya, afirmasikan sesering mungkin, aku bahagia. Katakan saat kita menyetir mobil, membersihkan rumah, saat mandi. Terutama penting bagi kita untuk berulang-ulang mengatakan saat larut dan mulai tidur. Alam bawah sadar kita tidak pernah tidur, sahabat. Ahli metafisika Neville Goddard mengatakan, apapun yang ada dalam alam sadar kita ketika akan berangkat tidur merupakan ukuran akan ekspresi kita pada 2/3 waktu kehidupan kita di muka bumi dalam keadaan terjaga, sahabat. Saat memasuki 1/3 bagian kehidupan di mana tubuh kita tidur, namun pikiran kita terus mendidih, perlahan kita mengafirmasikan bahwa kita bahagia. Kita akan menemukan bahwa kita akan mengalami kebahagiaan lebih besar, sahabat. Pada saat menjelang tidur, kita bisa memprogramkan alam bawah sadar kita untuk secara otomatis menghadirkan bagi kita berbagai keinginan yang terkabul. Jika keinginan kita adalah menjadi bahagia, programlah alam bawah sadar kita untuk mengalami bahwa kita sudah bahagia. Dan kemudian ingatkan diri sendiri bahwa hal ini berlaku sepanjang hari dengan afirmasi, aku bahagia dan aku orang yang bahagia. Sahabatku yang baik hatinya. Yang kedua, cara yang kedua, sahabat, selalu sabar dan bersyukur. Sabar adalah karakter yang sangat utamakan dalam ketenteraman jiwa menurut ajaran agama Islam. Orang yang bersabar pasti akan diberikan ketenangan batin. Itu janji Tuhan dalam kitabnya. Ketika kita mempraktekkan sifat sabar, kita mencoba menahan diri. Jiwa akan tenang. Aliran darah berjalan dengan lancar dan normal. Karena denyut jantung kita berdetak dengan normal. Berbeda jika kita tidak sabar, sahabat. Katakan kita lagi emosi. Ini akan mempengaruhi denyut jantung kita dan tekanan darah dalam tubuh kita. Hal ini akan mengekspresikan pada wajah kita yang tegang, murung, cemberut, dan sebagainya. Ya, hilanglah kebahagiaan dan ketenteraman kita, sahabat. Jadi, tidaklah salah Tuhan menyuruh hambanya untuk selalu bersabar dalam menghadapi apapun situasi yang dihadapi. Tuhan mengatakan, hendaklah hambaku dalam kehidupannya selalu sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah obat untuk ketenangan jiwa yang bisa membuat kita bahagia, sahabatku. Sahabatku yang baik hatinya, sabar harus diikuti dengan karakter syukur. Mensyukuri atas nikmat yang diberikan Tuhan merupakan obat yang mujarab bagi ketenangan jiwa. Orang yang selalu bersyukur atas kondisi yang diterimanya, baik rezeki ataupun musibah, akan selalu kelihatan tenang dan bahagia. Tuhan telah menyatakan bahwa siapa hamba yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan jika ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabatku yang baik hatinya, jadi Tuhan sudah memerintahkan umat manusia untuk bahagia dengan sabar dan syukur.
Sahabatku, sabar dan syukur adalah merupakan karakter yang bisa membuat pikiran kita jadi tenang dan bahagia. Karena bahagia itu ada pada pikiran kita. Jadi, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jika kita berpikir sabar dan syukur untuk bahagia, maka berbahagialah kita. Sahabatku yang baik hatinya, cara yang ketiga, selalu berbagi dan bersedekah. Berbagi merupakan aktivitas membangun jaringan pertemanan. Karena dengan membangun jaringan atau network pertemanan, kita membagikan sebagian diri kita untuk orang lain. Sebaliknya, orang lain juga memberikan sebagian dirinya untuk kita. Seorang coach pengembangan diri, Henry S. Cahyadi, mengatakan bahwa semua manusia dikaruniai 7 modal, sahabat. Tuhan memberikan modal bagi manusia, ada 7 modal menurut coach Henry S. Cahyadi. 7 modal tersebut adalah spiritual capital, physical capital, intellectual capital, emotional capital, network capital, earthly capital, dan time capital. 4 modal pertama adalah dari diri manusia, dan 3 seluruhnya berada di luar diri manusia. Sahabatku yang baik hatinya, bagikanlah kekuatan kapital kita ini untuk membantu dan mengisi kekurangan kapital orang lain. Sebagai balasannya, kita akan mendapatkan manfaat dari bertambahnya nilai kapital kita yang diberikan oleh orang lain. Misalnya, kita memiliki kekuatan intelektual kapital, yaitu pengetahuan atau kecerdasan. Maka, bergeraklah mencari orang-orang yang kesulitan dalam belajar. Bisa menjadi guru atau dosen. Dengan membagikan ilmu, kita mendapatkan kapital lain, yaitu early capital berupa gaji. Sahabat, selain itu, kita juga merasa senang dan bahagia, dampak dari adanya kesenangan dan bahagia orang tersebut. Hal ini sesuai juga dengan hukum alam, law of attraction, hukum tarik-menarik, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Selain itu, sahabat, dengan berbagi ilmu, seperti kapital-kapital lain dalam diri kita akan bertambah, yaitu spiritual capital, emotional capital, yaitu rasa syukur kepada Tuhan dan kebahagiaan batin. Sahabatku yang baik hatinya, berbagi bisa juga dalam bentuk material berupa sedekah. Menurut keyakinan agama, orang yang banyak bersedekah, kesehatannya akan meningkat, umurnya panjang, dan zikirnya, rezekinya berlimpah serta bahagia. Saya punya pengalaman dalam praktekan berbagi dalam bentuk sedekah ini, sahabat. Saya selalu membiasakan bersedekah subuh setelah selesai menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, saya habis bersedekah, hati ini menjadi tentram, nyaman, dan ada rasa bahagia. Dan ada saja keajaiban dan kemudahan-kemudahan yang keluarga kami peroleh. Seperti saat pandemi COVID-19, dengan diberlakunya pembatasan pergerakan aktivitas masyarakat oleh pemerintah, usaha kami mengalami penurunan pendapatan, sahabat. Akibatnya terjadi keterlambatan kami membayar uang sekolah anak-anak. Kebetulan anak-anak sekolah di sekolah swasta yang uang sekolahnya cukup lumayan besar, sahabat. Karena sering terlambat dan tertundanya pembayaran uang sekolah, anak-anak sering mendapat perlakuan yang berbeda dari pihak sekolah, dan hal ini sangat mengganggu psikologis perkembangan anak. Maka kami memindahkan anak-anak ke sekolah negeri, dan alhamdulillah, sahabat, bisa pindah dengan mudahnya urusannya. Hal ini yang keluar kami dapatkan, di mana saat anak nomor 3 mau ikutanan dan bertepatan juga dengan masa
masuk sekolah tahun ajaran baru oleh 2 orang kakaknya. Nah, kesempatan ini pada saat pandemi pendapatan keluarga kami juga menurun, dan ini menjadi sebuah tantangan dan beban berat juga, karena biaya hitanan saat ini cukup besar, sahabat. Tetapi ada saja keajaiban yang muncul. Tiba-tiba saja ada sahabat teman istri saya menelpon bahwa dia komunitasnya melaksanakan sunatan massal gratis, dan dia menawarkan kepada kami untuk anaknya untuk bisa menjadi peserta berkhitan di kegiatan mereka itu. Alhamdulillah sahabat, anak kami mendapat rezeki sunatan gratis, dan ini sangat meringankan dan menyenangkan serta membahagiakan keluarga kami. Jadi sahabat, untuk hidup bahagia kita tidak bisa membelinya dengan banyak uang, tetapi dengan banyak uang dan mampu untuk mengelolanya dengan baik, dengan menerapkan rahasia atau cara hidup bahagia, maka kehidupan kita akan bahagia dan sejahtera. Perbanyaklah berpikir selalu bahagia, dan tanamkan pada alam pikiran bawah sadar kita, karena pikiran bawah sadar adalah mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dalam mengendalikan hidup kita ini, sahabat. Jadi sahabatku yang sangat berbahagia dan baik hatinya, itulah 3 cara bagaimana kita membangun hidup bahagia. Hidup bahagia adalah cita-cita harapan semua orang, karena setiap orang ingin hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup tentram jiwanya, tenang batinnya dalam mengarungi kehidupan ini. Maka sahabatku yang baik hatinya, cara hidup bahagia itu ada 3 cara yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan bisa diterapkan oleh sahabat semua dalam membangun hidup bahagia. Pertama, camkan dan katakanlah dan dalam pikiran kita bahwa kita hidup bahagia. Selalu camkan sehingga masuk dalam pikiran bawah alam sadar kita bahwa kita hidup bahagia. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu sabar dan bersyukur, karena sabar dan bersyukur ini akan memberikan ketentraman batin, ketentraman jiwa kita, dan bisa menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, selalu berbagi dan bersedekah. Jadi 3 poin ini, 3 cara ini akan bisa membuat kita membangun hidup bahagia, keluarga sejahtera, sahabat. Sahabatku yang baik hatinya, semoga tema ini bisa menginspirasi, bisa menjadi pedoman, bisa menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih sahabatku yang baik hatinya. Cukup panjang tema kita pada kesempatan kali ini. Video cukup panjang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi belajar bersama bagi kita dalam membangun hidup bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah cita-cita kita dalam hidup ini. Sahabatku yang baik hatinya, kami mohon Anda tetap dan membangun karakter-karakter yang bisa membangun hidup bahagia. Untuk itu sahabat, jangan lupa untuk memberikan like dan komen, serta tekan tombol subscribe dan loncengnya, sehingga kita nanti bisa memberitahukan kepada teman-teman, kepada sahabatku, tema-tema atau video-video yang baru yang lebih menarik lagi pada sahabat. Baik sahabatku yang baik hatinya, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kesetiaan teman-teman sahabatku. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa membangun hidup bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.